Bapak Dr. Benadi SHMH selaku PH dari wartawan online Resolusi News atas nama Muhammad Indra dan juga menjabat sebagai Sekretaris PPWI Lampung Timur. Saya menanyakan perkembangan perkara yang ada di Polsek Sekampung yang telah dilaporkan, yang mana saat ini sudah cukup viral berkaitan dengan perkara wartawan korban penculikan pengancaman oleh oknum anggota. Itu bagaimana Pak Benadi selaku PH? Ya. Kemarin saya sudah datang ke Polsek Sekampung dan bertemu langsung pada kanit reskrimnya, dan pada saat itu kebetulan Kapolseknya tidak ada di tempat. Jadi kejadian ini sudah dilaporkan terlebih dahulu, ya, semenjak tanggal 23 kejadian pada malam hari, kemudian dilaporkan dan keterangan dari Polsek bahwa penerapannya baru sampai pada tingkat penyelidikan. Tingkat penyelidikan itu baru mengumpulkan alat-alat bukti, dan alat-alat bukti ini saksi kita sudah lengkap, sudah nyata, dan di situ sudah dijelaskan semua apa yang sudah dilihat, didengar dan dirasakan. Dan kejadian ini sangat memilukan bagi dunia wartawan yang seharusnya tidak perlu itu terjadi. Ya, pada saat itu klien kami diambil secara paksa di rumahnya pada jam 10 malam atau jam 22, ya. Dikarenakan ada salah satu anggota dewan yang merasa tidak berkenan dengan pemberitaan tersebut. Padahal itu seharusnya cukup hanya dijawab saja dengan baik, ya. Karena di situ kan ada hak jawab sih. Setelah kita lakukan bersama-sama penyelidikan, ternyata memang benar ada suatu tindakan, ya, kalau menurut saya sudah merampas kemerdekaan orang lain dengan cara kekerasan, ya, apalagi di rumah, ya. Pasal yang diterapkan pasal 335 tersebut, ya silakan aja, karena yang ayat 1-nya itu sudah dihapus. Tapi untuk ancaman kekerasannya itu masih tetap berlaku. Dan pasal 333 tersebut, ya, itu ada beberapa versi yang harus kita ketahui. Tetapi di dalam putusan Mahkamah Agung, ya, itu mendukung pendapat bukunya Pak R. Susilo. Di situ tidak perlu ada satu pengekangan fisik, tetapi di situ sudah ada suatu paksaan, ya. Terus kemudian klien kami dibawa dari rumah, untuk diantarkan ke tempat anggota dewan yang merasa dirugikan, gitu kan. Nah, kemudian di sana ditekan apa sebab memberitakan itu. Tapi kan itu sudah jelas. Kalau seandainya beliau merasa tidak berbuat, ya ini kan aja diberikan jawaban yang baik, karena kita punya hak jawab. Dan itu ancaman itu bisa ini, karena di dalam pasal 55 itu kan itu bisa turut serta, bisa menyuruh lakukan, itu akan lebih berat. Saya pikir itu dalam perkembangan dalam kasus. Kalau berkenan, bisa disebutkan inisial pelaku penculikan tersebut? Ya, pelaku penculikan itu
siapa ya, SS itu ya, kalau boleh kita tahu itu memang apakah preman atau dalam apa namanya memang keseluruhan Bapak anggota dewan ya, RT ya, itu apa memang apa ada unsur kesengajaannya? Karena kalau ada dolusnya, ada unsur kesengajaannya, wah itu membahayakan juga untuk apa edukasi di dalam masyarakat. Karena dewan ini loh, dewan ini semestinya merupakan panutan, karena ini adalah wakil daripada rakyat. Kira-kira begitu. Setelah penculikan itu klien dibawa ke rumah siapa? Ya, setelah penculikan itu klien langsung dibawa ke rumah anggota dewan tersebut, terus dibawa ke di belakang ya, di garasi di belakang ya, di dalam kemudian apa berbentuk garasi atau apa itu langsung ditutup gitu, dan tidak boleh keluar, bahkan dipaksa ya, dipaksa dengan ancaman-ancaman kekerasan itu. Ini yang nggak baik ini, karena ini sesuatu yang kurang baik kalau menurut saya. Perkiraan Bapak, mengapa dasar anggota dewan itu menyuruh inisial SS dan CS itu untuk menculik? Dasarnya apa dia? Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa merasa tidak apa namanya mau menerima kritikan ya. Tapi sebetulnya seperti yang saya sampaikan dengan apa saya tanyakan dengan klien kita, bahwa sebetulnya bukan dia yang dimaksud gitu loh. Seluruh anggota dewan kan banyak. Nah, kok apa anggota dewan ini yang apa oknum anggota dewan ini yang tersinggung gitu. Dan ya kalau tersinggung ya boleh-boleh saja sih, hak-haknya. Cuman ya kita secara apa orang-orang yang punya pendidikan, yang seharusnya kita berikan edukasi yang bagus. Dari pasal-pasal yang diancamkan tadi, berapa ancaman tahunnya? Kalau ancaman hukumannya ya bervariasi. Kalau dia pasal 335, kalau kita kaitkan dengan pasal 333 itu juga ya, itu bisa di atas 8 tahun. Apalagi menyuruh lakukan ya malah sepertiga ditambah. Hati-hati. Itu apa menyuruh lakukan itu ada memang unsur kesengajaan. Terus perkembangan terakhir di Polsek Pak, kalau bisa diberitahu SP2AP seperti apa? Ya, SP2AP-nya ditindaklanjuti, ya, dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ya, untuk saya mendesak untuk segera untuk naik sidik, kira-kira begitu. Kalau sudah penyidikan, ya berarti itu kan kita harus sampai kepada tingkat di peradilan. Jadi untuk sampai saat ini pelaku penculikan 2 orang tersebut, termasuk anggota dewan yang dimaksud, sudah diperiksa? Belum diperiksa. Kapan rencana akan dilakukan pemeriksaan? Rencana hari Senin akan dilakukan satu pemeriksaan. Kita lihat aja nanti bagaimana hasilnya. Mungkin saya rasa cukup sampai situ. Terima kasih Pak Dr. Binadi SMMA selaku PH dari Muhammad Indra, wartawan online Resolusi News, sekaligus dia merangkap jabatannya sebagai sekretaris PBWI Lampung Timur. Terima kasih Pak. Baik.